Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima amma ba'du. Pemirsa sekalian yang berbahagia, segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, begitu banyak nikmatnya Allah yang kita terima. Saking banyaknya sampai kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Akan tetapi pemirsa sekalian yang berbahagia, kadang manusia itu menganggap nikmat itu adalah kekayaan. Menganggap nikmat itu adalah jabatan. Sehingga ketika dia belum diberikan nikmat yang berupa harta, seakan dia belum diberi nikmat. Oleh karena itu, pemirsa sekalian yang berbahagia, mari kita telaah bahwa ternyata nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat banyak sekali. Tidak hanya harta, tidak hanya jabatan, tapi kesehatan kita adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bercerita dalam satu hadis yang panjang, bahwa dulu ada seorang Bani Israel yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mereka dari orang Bani Israel yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah orang lepra. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat untuk menguji mereka. Didatangilah orang yang punya penyakit lepra itu. Dia datang mengatakan kepada orang yang punya penyakit lepra, "Wahai Tuan, apa yang engkau inginkan hari ini?" "Saya kepingin penyakit saya ini sembuh, Tuan. Karena penyakit ini membuat saya dikucilkan banyak orang." "Oke, saya akan membantu Tuan supaya Tuan sembuh dari penyakit lepra." Maka diusaplah badan orang ini, biqudratillah, Allah berikan kesembuhan. Maka dia ditanya lagi, "Tuan, minta apa lagi? Harta kekayaan apa yang Tuan inginkan sekarang?" "Saya minta onta." Maka dia pun diberikan onta yang sedang bunting, diberikan kepadanya. Dia sembuh dari penyakitnya, kai unta yang lagi hamil. Kemudian malaikat ini berjalan menuju orang kedua dari Bani Israel. Siapa itu orang kedua? Orang yang botak kepalanya. Tidak hanya botak, tapi penyakitan kepalanya itu. Didatangilah dia, "Wahai Tuan, apa yang Tuan inginkan hari ini?" "Saya kepingin
kepala saya sembuh, tidak penyakitan, tidak botak seperti ini. Maka oleh malaikat yang menyerupai manusia itu diusap kepalanya sehingga sembuh. Kemudian dia tanya lagi, Tuhan, harta apa yang Tuhan inginkan? Saya minta sapi. Maka malaikat memberikan sapi yang lagi bunting kepada orang yang kedua ini. Jemaah sekalian yang berbahagia, lantas kemudian orang yang ketiga, siapa yang orang ketiga? Orang ketiga ini adalah dia yang buta matanya. Malaikat datang kepadanya, wahai Tuhan, apa yang hari ini Tuhan inginkan? Saya menginginkan mata saya bisa normal kembali. Oke, maka diusap matanya oleh malaikat ini, kemudian dia membuka matanya dan dia bisa melihat. Dia ditanya lagi, Tuhan minta harta apa hari ini? Saya minta kambing. Maka diberikanlah kambing yang bunting. Hari berganti hari, mereka semua diberikan kesehatan oleh Allah. Yang lepra sehat sembuh, badannya mulus kembali. Yang botak kepalanya, yang penyakitan kepalanya diberikan kesembuhan. Begitu pula yang buta diberikan kesembuhan. Mereka bisa hidup layak, ontanya bertambah banyak, sapinya bertambah banyak, kambingnya bertambah banyak. Maka satu ketika Allah uji mereka. Diuji mereka oleh Allah, lagi diuji mereka. Malaikat datang kepada mereka yang sudah diberi nikmat satu persatu. Malaikat datang, wahai Tuhan, saya kesini punya tujuan. Saya lagi perjalanan jauh. Saya tidak punya bekal. Mohon saya diberikan onta satu untuk bekal saya. Apa kata orang yang punya penyakit lepra yang sudah sembuh ini? Maaf Tuhan, kebutuhan saya masih banyak. Barangkali lain waktu. Maka malaikat ini mengatakan, kayaknya saya pernah bertemu dengan Tuhan. Maka kemudian, apakah Tuhan jujur dengan kalimat ini? Kalau Tuhan tidak jujur, saya doakan harta Tuhan tidak berkah. Maka dia pergi. Menghampiri orang kedua yang punya botak kepalanya itu yang sembuh, yang punya sapi banyak. Dia berkata, saya minta sedekah Tuhan, karena saya akan melaksanakan perjalanan jauh dan saya tidak punya bekal. Apa yang terjadi? Dia tidak diberi sesuatu. Maka kemudian dia mengatakan, kalau Tuhan tidak jujur, maka saya doakan Tuhan tidak berkah rezekinya. Lantas kemudian kepada orang yang terakhir yang buta matanya, yang disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ dia diberikan seekor kambing untuk bekal. Alhamdulillah, saya bisa sembuh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sekarang punya kambing banyak juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku hadiahkan seekor kambing untuk Tuhan. Nah, kisah ini pemirsa sekalian memberikan tauladan bagi kita bahwa bersyukur itu sulit ternyata. Dari 3 orang yang bisa bersyukur hanya 1, berarti sepertiga. Kalau kita hitung dengan hitungan matematika, kalau 100 orang yang diteliti, orang yang bisa bersyukur cuma sepertiga dari mereka. Maka itu, mari kita bersama-sama senantiasa berucap Alhamdulillah dalam setiap keadaan. Kadang jemaah sekalian, pemirsa yang berbahagia, ketika kita diberikan keadaan miskin, kita lebih bisa bersyukur. Kalau kita punya rezeki 2.000 rupiah,
sedangkan kita nggak punya rezeki yang lain, maka kita bisa berbagi. Teman kita minta 1.000, maka kita akan kasih, walaupun itu separuh dari harta kita. Kalau kita punya uang 100.000, ketika saudaranya kita datang, "Cak, saya berharap engkau berikan aku uang 50.000. Maka mudah bagi kita untuk membagi uang 100.000 itu menjadi 2, walaupun separuh dari harta kita. Coba kalau kita punya uang 1 miliar. Kalau uang 1 miliar, bisakah kita berbagi separuh dari 1 miliar? Wah, sulit. Maka itu bertambahnya harta dan kekayaan itu kadang membuat sulit bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mutiara hikmah ini menjadi contoh bagi kita agar kita tidak gampang jadi orang kufur, tapi senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.